berpisah kan lo bisa aja jadi employee di tempat lain nih, ya kan? Kenapa lo berpisahnya adalah lo mencoba untuk di bisnis sendiri gitu? Pertanyaannya ya, kalau wadahnya kita yang ciptain sendiri, ada nggak yang evaluasi kita? Kalau stresan mana? Stresan mana? Ya segala sesuatu yang tanggung jawabnya lebih besar, lebih stres. Jadi lo lebih stresnya ceritanya? Nah, menarik kan? Punya 3 itu dulu. Jadi teman-teman start untuk tahu purpose-nya teman-teman mau apa. Halo teman-teman, balik lagi nih bersama Cindy Puji dan William Hendarming. Kita ngobrol makin seru banget tentang karir employee versus entrepreneurship. Yuk disimak, let's go! Kan lo jadi kerja sama orang nih, masih ya kan di Mediatix, employee. Status lo kan sekarang entrepreneurship. Kenapa dulu kan masih kerja di Mediatix? Terus kok bisa lo punya ide, cek, gue mau bikin bisnis aja deh sendiri daripada kerja sama orang terus gitu. Oke. Pertanyaan lumayan deep ya teman-teman ya. Yang tidur bangun gitu. Kalau ditanya gitu sebenarnya balik lagi ya. Waktu mengambil keputusan kerja itu goalnya adalah pada saat itu belajar digital marketer, bisa certificate dan akhirnya berjalannya waktu menemukan kayak oh ini seru, ini asik juga dan benar-benar bisa jadi ibaratnya jadi seorang konsultan kan ada banyak, tapi di sini at least dulu tuh gue adalah orang yang ngertinya surface doang ya, jadi main bola juga nggak jago-jago banget, main game juga bukan jadi pro player gitu, jadi semuanya serba surface. Akhirnya gue ngambil keputusan gue kayak mau belajar sesuatu yang expertise nih, Pengen mendalami sesuatu yang pengen konsisten, akhirnya orang tahu oh William itu dikenal sebagai apa gitu. Okay. Karena konsisten tuh susah. Jadi kita perlu konsisten. Akhirnya gue coba konsisten dan waktu mengambil keputusan kayaknya di sini nih adalah modal konsistennya gue. Ya udah gue dalamin. Dan goalnya dulu adalah bisa jadi digital marketer, expert di sini, dan akhirnya gue sebagai konsultan tuh mampu untuk bisa ibaratnya menolong atau misalkan jadi problem solvingnya teman-teman gitu di bisnisnya atau di ruang lingkupnya mereka lah ibaratnya. Dari situ itu awalnya sampai akhirnya yang namanya kita kerja kan kita dalam 7 hari 5 harinya di tempat kerja, betul kan? Benar. Jadi kan itu adalah yang membentuk diri kita juga pasti. Benar. Nah dari situ value culture itu sebenarnya harus relate sama diri kita dong. Akhirnya yang membuat gua keputusan untuk kayaknya akhirnya harus turun dari kapal ini adalah sudah lumayan berubah aja gitu visi misinya. Udah nggak sesuai sama diri lu sendiri. Betul, dan itu mungkin rasanya kayak wajar ya, kadang-kadang namanya leader di kapal tersebut kan pasti juga punya mimpi lain. Benar-benar. Mimpi itu juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nggak salah nggak benar. Jadi ini masalah cocok atau enggaknya kan. Iya. Kalau misalkan dari mimpi gue itu bisa cocok, kita masih lanjut terus. Tapi karena ada sebuah perubahan yang dari leadernya dan gue juga punya mimpi yang lain, itu membuat gue untuk akhirnya berpisah lah ibaratnya. Terus kalau berpisah kan lo bisa aja jadi employee di tempat lain nih, ya kan? Kenapa lo berpisahnya adalah lo mencoba untuk di bisnis sendiri gitu? Yang hal yang membuat gue mau bikin bisnis adalah dari zaman dulu memang karakternya dan juga mimpi gue adalah kayak bisa bisa jadi berkat buat banyak orang, tapi dengan cara misalkan punya satu platform yang bisa ibaratnya tuh gue bangun gitu loh ibaratnya. Lu ngebentuk sendiri, ngebangun sendiri, memimpin sendiri gitu ya? Betul, tapi dalam arti sebenarnya kita tuh punya kontrolnya juga di situ untuk apa yang mau kita bangun. Nah sebenarnya di kantor lain mungkin bisa, tapi bersyukurnya dapat opportunity dan juga partner-partner yang memang nge-support mimpinya gue gitu. Oke. Jadi gue dapat partner yang memang kita juga punya mimpi yang sama. Akhirnya why not kita bikin sendiri gitu ya? Gitu. Jadi karena kan, jadi teman-teman pada saat mau milih antara bisnis atau kerja, ya nggak salah nggak benar. Tinggal masalahnya mimpi temen-temen tuh mau seperti apa kan. Dan di momen tersebut gue melihat bahwa bikin bisnis ini sebenarnya menjadi salah satu penjawab mimpi gue nih, yaitu yang memang dari dulu mau jadi expertise. Dan sebenarnya yang di atas itu adalah kalau mau freelance jalanin juga bisa-bisa aja, orang tahu mengenal nama William gitu, tapi it's all about
nama sendiri atau brand. Gue mau bangun kayak Coca-Cola gitu. Satu produk Satu produk yang akhirnya waktu gue nggak ada pun, atau misalkan company itu nggak di-lead sama gue, DNA-nya masih sama, yaitu mantap. standarnya William gitu misalkan. Itu yang mau dibangun. Jadi menurut gue adalah mau gede pakai nama sendiri bisa-bisa aja. Tapi pertanyaan mau sampai kapan gitu. Itu jago banget sih. Hah? Bener-bener itu tuh kayak bener juga ya, kalau misalnya ya oke lo bisa ngebantu orang, lo bisa jadi employee juga bisa bantu orang ya kan. Tapi kalau lo punya bisnis sendiri adalah tuh bener-bener lo ngebentuk sesuatu yang baru gitu, yang lo pengen bener-bener ya, terus yang bener-bener ya visi misi lo sendiri, mimpi-mimpi lo sendiri gitu ya. Mantap. Dulu ada yang pernah ngasih tau ke gue, nama William ya oke, mungkin gede gitu. Sebenarnya ada beberapa brand yang pada saat owner dari brand tersebut menggunakan namanya itu meninggal, brand tersebut long last gitu. Tapi memang gue mau bangun satu brand yang sebenarnya nggak perlu pakai nama sendiri, kita bikin, dan nama brand tersebut itu akhirnya mencerminkan DNA dan juga karakternya yang dulu pernah gue curahkan lah ibaratnya. Gitu, sehingga yang masuk memiliki DNA tersebut. Gila. Gitu, makanya bikin brand jadinya. Jadi kan lu pernah ngalamin dua-duanya nih. Coba dong sharing ke teman-teman, ada nggak sih plus minusnya? Terus ya maksudnya biar teman-teman nih lagi nonton bisa bandingin lah, mendingan kerja jadi employee atau mendingan jadi businessman gitu. Lumayan agak tricky ya pertanyaan. Tapi buat teman-teman, kalau dari gue sebenarnya gue dulu pegang apa namanya, kayak framework berpikirnya kayak Jack Ma ya. Jack Ma bilang tuh umur 10 sampai 20 sekolah. 20 sampai 30 tuh kerja dulu sama orang. Ibaratnya kayak range-nya bukan sampai 30 kerja ya. Terserah kalian, pokoknya 20 sampai 30 tuh coba untuk cari experience. Experience itu didapat dari kalau kita ketemu wadah. Nah, pertanyaannya kalau wadahnya kita yang ciptain sendiri, ada nggak yang evaluasi kita? Selama nggak ada yang evaluasi kita, mending cari tempat yang bisa kita dievaluasi. Karena apa yang kita jalankan belum tentu benar nih. Benar-benar. Kalau nggak dievaluasi, jatuh. Terus tapi teman-teman berpikir ini kayaknya benar nih. Akhirnya jatuh terus sampai usia tua gitu. Kayak lu butuh seorang yang udah expertise dan udah punya experience, jadi bisa ngebimbing lu lah ya. Betul, at least tahu gitu loh. Secara pengalamannya seperti apa. Gitu. Jadi tapi ada juga yang mungkin tanpa pengalaman orang lain berhasil juga, tapi sekian berapa persen orang yang kayak gitu, benar nggak? Jadi ya itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi 20-30 cari experience, 30-40 sudah boleh bikin apa yang mau kita bikin di masa tua nanti gitu. Baru 40-50 jadi mentor tuh. Kita udah jadi expertise di bidang itu. Iya, dan jadi mentor. Jadi mentor. 50-60 udah pensiun aja. Pensiun, menikmati hidup. Menikmati hidup kan, bentar lagi hitungan umur jari kan gitu. Jadi ya itu yang gue hidupin. Jadi kalau ditanya plus minus jadi employee sama pebisnis, employee itu ya kita nggak punya banyak kontrol ya untuk melakukan sesuatu. Kita udah ada SOP-nya. Kalau di company besar udah jelas ini divisinya. Mau explore yang lain masih minta izin. Ada structure hal yang harus dilakukan gitu, birokrasinya gitu maksudnya. Ada yang ngatur juga lah ya. Dan juga pendapatan kalau kerja kan sebenarnya sudah jelas ya, dalam 1 tahun gaji setahun udah tahu teman-teman berapa. Stabil. Paling tambahannya bonus kan gitu. Nah, minusnya adalah kalau tiba-tiba teman-teman pengen eksponensial nggak bisa, itu doang. Tapi plusnya juga banyak, secure. Tiba-tiba lagi ada corona tetap mungkin digaji gitu. Jadi ada gempa bumi mungkin tetap digaji gitu. Nah, itu mungkin di company-company korporat besar lah ibaratnya gitu. Tapi kalau kondisi sekarang kadang-kadang sulit juga ya, sulit juga, bisa juga langsung di-cut mendadak juga bisa. Tapi ya masih dirasakan plus minusnya juga ada. Itu di employee, atau misalnya teman-teman mau travel cuti cuma ada 12. Itu minus lah ya. Itu minus ya. Kecuali kalau di negara Jerman katanya 30-40 hari teman-teman. Jadi mau pindah gitu sih. Itu gila sih. Tapi itu juga ada plus minusnya, tapi itu ntar lagi lah ya. Iya. Okay. Nah, tapi kalau itu employee. Kalau entrepreneur, tadi mungkin entrepreneur gue lurusin dulu ya. Nggak semua entrepreneur tuh sebutnya startup. Startup itu semuanya berbasis digital. Startup.
Oh gitu ya. Iya, jadi kayak ada unsur digitalnya. Kadang-kadang kalau yang non digital kita sebutnya SME ya, atau small medium enterprise lah. Kayak bukan restoran gitu ya. Atau UMKM gitu. Aha, oke. Nah, kalau jadi kita bikin usaha sebenarnya, again sekali lagi kita jadi bisa create apa ya, model bisnisnya yang kita mau gitu. Jadi kita bisa punya banyak, ibaratnya tuh kondisi atau misalkan ada kesempatan untuk kita bisa coba main Legonya sendiri. Jadi kayak explore something yang selama ini lu pengen ya. Betul. Jadi dieksplor dan juga jadi kita bisa nge-create sebuah produk yang kita mau dari hati atau dari ide kita. Ide kita sendiri. Betul. Nah, dari situ itu bisnis. Dan waktunya mungkin lebih, kalau ditanya fleksibel tergantung model bisnis sih. Kalau kita bikin restoran mungkin kita harus jaga terus. Kalau kita bikin yang service keluar-keluar ya kita bisa jalan-jalan terus. Jadi beda-beda nih. Jadi itu plusnya. Minusnya adalah ya kita namanya bisnis, kita hidup dan mati kita yang tanggung sendiri pasti. Kondisinya lagi dinamis atau gimana, kita juga yang tanggung sendiri. Semuanya tanggung sendiri tuh. Itu bisnis. Tanggung jawabnya lebih besar pasti. Jadi kapasitas kita lebih besar. Kita tanggung jawabnya udah bukan ke diri sendiri lagi, tanggung jawabnya ke perusahaan itu juga, ke employee-nya yang kita hidupin, Benar juga. keluarga employee-nya juga yang jadi tanggung jawab kita gara-gara dia kerja di kita kan gitu. Jadi ada banyak. Sama masa depan perusahaan lu ya kan. Kalau misalnya lu Betul. males-malesan, perusahaan lu mati ya udah bubar gitu kan. Ya, itu nggak bisa karena ada tanggung jawab sama mimpi orang yang ditaruh di perusahaan kita. Nah, besar banget tuh. Besar banget, oke. Gitu. Tadi kalau dari ngomong fleksibilitas waktu sebenarnya juga tergantung nggak sih, kalau misalnya kita kerja sama orang tuh biasanya ada waktu core time-nya ya. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 17 sampai jam 5 sore itu udah harus standby terus gitu kan depan komputer. Tapi kalau misalnya lu bisnis sendiri, kalau lu rajin nih, misalnya lu bangun pagi jam 5 pagi lu udah mulai kerja, terus ntar jam 1 siang udah selesai juga bisa aja gitu kan. Jadi lebih fleksibel sebenarnya. Terus kalau misalnya lu di bidang digital kayak lu nih sekarang nih ya, dia tuh 3 minggu ya di Eropa jalan-jalan, tapi bisnisnya tetap jalan ya kan, karena itu lu bisnis lu sendiri dan lu bisa kerja dimanapun lu berada gitu kan. Betul. Nah, kebetulan juga karena bisnisnya di dunia digital gitu. Kalau bisnis pabrik ya pabriknya nggak bisa bawa ke Jerman. Cuman ini yang penting ada koneksi ke internet ya bisa jalan. Itu termasuk yang positifnya dari sesuatu yang digital, bisnis sendiri gitu yang digital ya. Yang gue penasaran nih, jadi sebenarnya lu lebih stres di mana pas lo jadi employee apa jadi entrepreneur? Terus kenapa lu, maksudnya lu kan tetap memilih jadi entrepreneur nih. Itu kenikmatannya di mana sih? Kenapa lu pengen tetap jadi entrepreneur gitu? Kalau lu tahu plus minusnya tapi tetap lu memilih jadi entrepreneur gitu. Kalau diri lu sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri balik lagi karena gue mau bikin sesuatu yang memang akhirnya ada legasinya juga sih. Memang apa tuh namanya, gini, gue pengen banget untuk kayak ibaratnya nge-training orang, habis itu nge-develop people. Dan nge-develop itu kan ada banyak cara, bisa di kantor juga atau di tempat lain gitu. Nah, gue mau bikin ya kantor ini juga salah satu untuk nge-develop orang-orang yang mungkin value-nya pas masuk baru satu nih. Masuk kantor ini, kalaupun dia mau keluar atau dia mau stay, at least value dia udah mencapai 10 atau lebih. Jadi gue pengen naikin value baik dari perusahaan sama orang, karena bisnis gue itu adalah human business, dalam arti makin berkembang berarti internalnya tuh makin harus makin jago gitu loh, dan itu yang mau gue bangun. Gila, lu berjiwa mulia sekali ya. Ya di samping itu ada juga kan profit yang dihasilkan. Iya, oke. Cuman memang ujung-ujungnya talking about money, uang udah pasti ngikut teman-teman, jadi tenang aja. Oke. Value teman-teman naik, uang ngikut. Oke. Kalau stresan mana? Stresan mana? Ya segala sesuatu yang tanggung jawabnya lebih besar, lebih stres. Jadi lu lebih stresnya ceritanya? Nah, menarik kan? Jadi lebih stres atau enggak? Sesuatu yang tanggung jawab lebih besar pasti lebih stres. Tapi kan sama aja kayak, aduh ada analoginya nih, ibaratnya tuh kita bisa bikin bumper nih gitu loh. Ibaratnya supaya nggak terlalu stres, jadi kita harus lebih, kan stres itu kapasitasnya kecil, tapi misalkan tegangannya tinggi gitu ya, jadi nggak ada ruang untuk kita lebih elastis. Jadi gue coba untuk membuat kapasitas gue
bisa menerima besar dengan cara gue memperbesar kapasitas diri gue, baik dari mindset, dari yang lain. Jadi itu membuat gue untuk stresnya itu bisa gue manage. Jadi kalau kapasitas gue kecil, gue cuma mau terima enaknya aja. Kayak kalau employee gue mau terima sesuka hati, tapi stress levelnya sekian ya sebenarnya kan ya oke aja. Tapi karena stress level di usaha itu lebih besar, gue nggak boleh kayak punya mindset ya udah gue juga enak aja deh pengennya atau gimana. Kalau gue pakai standar yang seperti itu, gue akan stres. Jadi punya mindset tahan banting ya? Iya, misalnya mindset gue cuma segini, gue nggak mau terima keadaan di luar comfort zone gue. Tapi tanggung jawab gue memang besar. Ya udah, clash dah tuh, nggak bisa menampung stresnya. Tapi karena gue coba akhirnya memaksa diri gue untuk kapasitasnya dibesarin dengan tanggung jawab yang besar, sama aja stress levelnya sama kalau gue jadi employee sebenarnya. Bedanya kapasitasnya lebih besar. Oh, oke, ngerti. Terus sama ini gak sih kayak, karena lu kan emang mimpi lu kan emang di dunia, karena dengan bisnis ini lu bisa meraih mimpi lu. Jadi kan kayak ada sesuatu happiness tersendiri ya, walaupun lu stres tapi ada happiness tersendiri yang membuat stres tuh jadi berkurang gitu ya, iya gak sih? Benar-benar. Jadi ya enaknya gitu sih. Tanpa sadar soft skill, kapasitas itu naik secara by proses itu. Jadi kalau nengok ke belakang ternyata teman-teman atau gua tuh udah lihat ke belakang ternyata udah tinggi ya jalan. Lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Lebih bersyukur hidup. Iya, tuh. Itu pasti sih. Jadi kalau teman-teman stres ya gimana? Ya masing-masing stres itu kan susah ya di-quantify ya angkanya. Ya sama-sama bikin ada level stresnya sih, tapi bisa di-manage lah. Jadi tergantung gimana kita mengolah diri sendiri untuk Betul. stres itu ya. Soalnya kalau nggak ada stres juga nggak mungkin. Nggak maju-maju. Terlalu ideal, kalau nggak Yeah. stres. Kalau stres juga bikin batu sandungan, jadi harus lebih balance saja. Kadang-kadang stres juga ngebikin kita jadi lebih maju nggak sih, kayak itu kan challenge tersendiri kan. Kalau misalnya enak-enak aja ya hidup kita enak-enak aja, jadi kayak nggak bisa bertumbuh. Betul. Kalau ada hubungan sama tekniknya, tuh kayak ibarat kita kalau jadi gue pernah nonton kayak semacam mesin press gitu ya. Mesin press itu tuh kan dia mau lihat kayak misalkan ada satu benda gitu mau dilihat kemampuannya sejauh mana. Dia akan coba tekan dulu tuh press, tapi dia akan satu-satu pelan-pelan tuh. Ditekan masih bisa, tambahin lagi deh 10 tekanan lagi, tambahin lagi. Sampai udah kelihatan stres banget, berarti yang harus dilakukan adalah dia perbesar tuh lapisannya supaya bisa nahan lagi lebih tekanan lebih tinggi. Jadi ya benar kata Cindy barusan, kalau kita mau tahu kemampuannya kita ya harus ditekan dulu sampai batas maksimal. Betul. Tapi jangan lupa untuk istirahat. Benar. Kalau nggak mesinnya panas terus meledak. Iya. Jadi benar ya? Itu keren tuh. Teman-teman nonton deh coba tuh. Benda-benda yang ditekan tuh itu ada tuh. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir adalah Udah lapar nih. pertanyaan terakhir teman-teman. Pertanyaan yang sangat menarik juga adalah kualifikasi apa yang harus kita punyai untuk kita bisa sukses di bidang entrepreneurship. Yang menurut lo tuh penting banget kita harus punya gitu. Kualifikasinya. Iya, atau sifat atau ya maksudnya apa yang harus lo perbaikin atau harus lo harus punya lah. Oke. Kita bagi menjadi kalau kualifikasi itu paling seru itu dibagi dari beberapa hal ya. Yang pertama tuh kompetensi. Kompetensi berarti hubungannya biasanya sama hard skill. Ada isinya. Ya, kompetensi itu ya hard skill atau knowledge di bidang tersebut. Abis itu ada soft skillnya. Soft skill yang berhubungan sama karakter, sifat, dan yang lain. Sama sisanya ya visi misinya. Ada atau enggak gitu ya? Ada atau enggak visi misinya. Jadi ngomongin soal komitmen konsisten tuh soft skill tuh. Oke. Jadi ya modalnya 3 aja. Visi misi atau purpose hidupnya tuh. Terus kompetensinya ada apa enggak? Soft skillnya didukung atau enggak gitu. Nah, jadi tadi apa sebutannya kualifikasinya ya. Punya 3 itu dulu. Jadi teman-teman start untuk tahu purpose-nya teman-teman mau apa. Tuh ujungnya tuh. Start from the finish line dulu tuh. Mau apa. Jadi kebayang ujungnya mau apa. Lalu
lihat sama visi hidupnya kita sesuai apa enggak sama tujuan hidupnya. Gitu. Oke. Turunin ke misinya mau membuat apa. Kalau kita ngelakuin ini berarti bisa mendekat ke visi gitu. Jadi at least kita bisa say no sama opportunity yang di luar sana mungkin banyak. Opportunity itu banyak loh teman-teman. Tapi masalahnya yang sulit buat kita adalah menolak opportunity-nya tuh untuk tetap fokus sama purpose kita. Untuk memilih juga susah sih. Ya memilih juga susah. Karena kebanyakan ada ini, teman kita ngelakuin ini, so kita kayak bingung gitu mau milih yang mana ya gitu kan. Nah, tapi kalau ada purpose atau visi, udah langsung tahu. Gue mau ini nih dari awal gitu. Jadi itu dulu sebagai modal pertama, kualifikasi pertama. Kedua, kompetensinya ngedukung atau enggak. Jangan mau jadi pemain bola tapi nggak pernah main bola. Wah gawat itu. Mau bikin aplikasi tapi even kita nggak ngerti yang namanya website tuh apaan, URL apa nggak ngerti. Oke. Gitu. Jadi kompetensinya juga harus ada gitu. Kalau teman-teman tapi nggak ada pengalaman dan apapun ya masa nggak bisa cari tahu kompetensi. Dulu sekolah itu kan kompetensi dasarnya udah ada semuanya. Gitu. Kalau nggak bisa nggak tahu itu bukan berarti nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa berarti udah memutuskan untuk gua nggak mau. Oke, nggak mau Jadi belajar. ya itu yang pilihan teman-teman tuh, kompetensi baru yang terakhir soft skillnya. Ada visi misi, ada kompetensi, soft skill yang nggak didukung itu cuman short term period aja, habis itu nggak akan jadi long term. Jadi akan bom waktu sendiri. Soft skill itu kan berbicara mengenai leadership, time management, iya terus ya network dan banyak hal lah, emotional management gitu. Cara kita komunikasi verbal maupun non verbal, nah itu adalah soft skill. Udah, kualifikasinya cukup 3 itu doang. Oke. Dan menurut lo umur berapapun bisa lah ya untuk umur berapapun bisa, udah banyak yang umur 18 atau 35 juga masih atau ada yang lebih tua, atau ada yang lebih tua lagi. Gitu, kayak pembuat KFC ya, tua banget tuh. Atau J.K. Rowling juga lumayan tua juga pas mulai. Yang penting waktu ngejalanin atau menghidupi 3 itu tuh bukan karena ikut-ikut temen atau misalkan terpressure karena mau jadi Forbes under 30 lah, semuanya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau menghidupi 3 itu dan fokus sama itu aja, semua akan ngikutin lah. Waduh, gila. Benar gak sih? Benar. Benar kan teman-teman? Ya kalau saya sih bilang benar ya. Kalau gue bilang benar nih, karena ya itu yang gue hidupin lah. Oke, lu hidupin ya. Gila, mantep banget sih. Gue bangga banget sih sama lu. Waduh, ini dia juga loh. Bisa kasih tau dong, Guten Morgen gitu. Oh enggak, dia udah malam. Jadi udah bukan Guten Morgen ya. It's all about you ya today. Jadi menurut gue bagus banget lu bisa sharing sama teman-teman tentang ya perjalanan hidup lu lah dari awal. Gimana tadinya mesin tuh tiba-tiba jadi digital marketer gitu, yang tadinya employee kok jadi tiba-tiba entrepreneurship tuh menurut gue sesuatu yang unik dan hebat banget lu bisa ngejalanin sampai sekarang. Dan gue wishnya tuh buat lu adalah sukses selalu buat perusahaan lu yang baru ini, yang bisnis lu ini ya, yang lu bisa ngubah jadi teman-teman atau orang-orang jadi lebih baik lagi. Yes. Dan terima kasih banyak udah sharing sama kita. Kita tutup di sini dulu. Yeah. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan Dadah. boleh komen-komen di bawah. Ya komen di bawah yang Bapak banyak. William. Nanti akan dijawab sama Cindy tapi yang jawab ya. Karena itu channelnya dia. Kalau ada yang mau daftar kerja di dia. Ya, by the way teman-teman yang kalau nanya di komen daripada ntar tanya banyak, kantornya tuh namanya Eskatif. Boleh dicek ya. Iya, Eskatif itu singkatan dari estimate, calculate, efektif. Nah, itulah DNA yang mau dibangun. Itu visi misi lo ya. Visi Iya, lo lah. Visi. sebenarnya visi at least kita bisa jadi dampak dan bisa mengefektifkan segala macam marketing bisnisnya kalian gitu. Asik. Gitu. Oke, dadah. Dadah. Thank you very much. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen.